Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada kesempatan yang lampau kita telah menyebutkan bahwasanya nama Allah Al-Ahadul Wahidu mewajibkan manusia untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang satu, baik dalam bentuk perkataan-perkataan yang merupakan bagian ibadah haruslah diperuntukkan untuknya, maupun perbuatan-perbuatan dan keyakinan dengan meyakini sepenuhnya Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa, pemilik segala macam kesempurnaan yang mutlak, Tuhan yang satu yang harus diberikan kepadanya berbagai macam bentuk ibadah. Kemudian kita bahas pada pekan yang lampau apa yang terkandung dalam makna nama Allah Al-Ahadul Wahidu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang satu, yang tak memiliki sekutu ataupun sekufu dengannya. Tak ada yang dapat sama dengan Allah Jalla wa'ala, sebanding, serupa. Sebagaimana yang kita sebutkan, Qul huwallahu ahad, katakan Allah Tuhan yang Esa. Lam yalid wa lam yulad, Allahus samad, Allah tempat bergantung, lam yalid wa lam yulad, tidak pernah beranak dan diperanakkan, wa lam yakun lahu kufuwan ahad, tak akan ada apapun yang dapat sekufu atau semisalnya, apapun juga. Dialah Tuhan yang satu, tak ada berbilang, tak ada yang menyerupainya, baik dalam zatnya, nama-namanya maupun sifat-sifatnya. Kalaupun ada persamaan nama, tapi tak sama hakikat, karena perbedaan zat. Berbeda pula lah sifat. Walaupun makhluk memiliki sifat ilmu, Allah juga punya sifat ilmu, tapi berbeda antara keduanya. Walaupun makhluk memiliki tangan dan Allah menyebutkan dirinya memiliki dua tangan, tapi berbeda hakikatnya. Kemudian di antara konsekuensi mengucapkan nama Allah Al-Ahadul Wahidu, hendaklah setiap hamba berupaya untuk menghilangkan perasaan ingin tahu bagaimana kaifiat sifat tersebut, karena dangkalnya akal, jangan dipaksa. Ketika seorang memaksakan akalnya untuk dapat mengetahui bagaimana Allah Jalla wa'ala turun sepertiga malam terakhir, bagaimana wajah Allah Jalla wa'ala, bagaimana kedua tangan Allah Jalla wa'ala, bagaimana Allah menyingkap betisnya, bagaimana dan bagaimana, hal ini akan membuat seseorang itu tergelincir. Karena orang-orang terdahulu yang mengerti bahasa Arab, lebih paham terhadap nas-nas Quran, tak pernah bertanya kepada Nabi SAW tentang sifat-sifat Allah, bagaimana Allah datang di hari kiamat. Wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffan, datanglah Tuhanmu dan malaikat bersaf-saf. Jangan tanyakan bagaimana dia datang, yang penting kau terima dengan akalmu. Yang penting kau harus jauhkan bahwasanya tak akan pernah sama Allah dengan makhluknya. Datangnya makhluk tak sama dengan datangnya Allah, turunnya makhluk tak sama dengan turunnya Allah, dengan segala macam konsekuensinya. Jangan ditolak, karena kita berangkat terlebih dahulu kepada pemikiran kalau dikatakan ini berarti Allah seperti makhluk, maka wajib ditolak. Sebagaimana orang-orang yang tergelincir dalam bab asma sifat dari golongan Asy'ariyah, Maturidiyah, yang dekat kepada Ahlus Sunnah, yang lebih jauh Mu'tazilah, yang paling jauh Jahmiyah. Kemudian ikhwatul kiram, menetapkan nama Allah Subhanahu wa taala dengan nama Al-Ahadul Wahid, Tuhan yang Esa, Tuhan yang satu tak berbilang, mewajibkan kita untuk menetapkan segala macam bentuk kesempurnaan bagi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tak ada sedikit pun kekurangan, tak ada celah pada sifat Allah Jalla wa ala, sebagaimana yang terdapat pada makhluk hamba. Semuanya ada celahnya. Pendengarannya ada celah, terbatas, tak sempurna. Ilmunya demikian, penglihatannya demikian, dan seterusnya.
Yang keempat, anna lahu min kulli sifatin min tilka sifati a'zamaha wa ghayataha wa muntahaha. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dari segala sifat-sifat tersebut memiliki sifat yang sempurna, yang agung. Ya, tak ada lagi di atas itu. Allah yang maha tinggi dalam segala sifat-sifatnya. Ya, pernah tak ada sedikit pun kekurangan dalam sifat-sifat Allah sebagaimana sifat makhluk. Allah berfirman, "Wa anna ila rabbikal muntaha." Dan sesungguhnya hanya kepada Tuhanmu lah berakhir segalanya. Kepada Allah lah berakhir segala macam urusan. Kepada Allah lah kembali segala macam bentuk urusan dan makhluk. Demikian juga dalam sifat. Segala macam kesempurnaan berakhir pada Allah Jalla wa'ala. Ya. Wa anna ila rabbikal muntaha. Dan sungguhnya kepada Tuhanmu lah kesempurnaan segala perkara. Akhir daripada segala perkara, ya, kepada Allah Jalla wa'ala. Falahu minas sam'i akmaluhu wa minal basari akmaluhu. Maka Allah pemilik pendengaran yang paling sempurna, penglihatan yang paling sempurna. Wa min kulli sifatin akmal wasfin wa atammahu. Dan segala macam sifat-sifat lainnya Allah lah pemilik kesempurnaan sifat tersebut. Qala subhanahu, Allah berfirman, walillahil mathalul a'la. Bagi Allah lah perumpamaan yang tertinggi dalam segala macam sifat-sifatnya. Ya, apapun yang disifati tentang dirinya kita terima dan kita meyakini itu sempurna baginya. Dan kita meyakini itulah sifat yang tak ada padanya kekurangan. Ya, dalam segala perkara kekuatannya tak pernah kurang. Ya, keperkasaannya demikian, keagungannya demikian. Ya, sifat kaya, Tuhan Maha Kaya, sempurna kekayaannya, tak butuh kepada makhluk apapun juga. Ya, kita yakini segala macam sifat tersebut mencakup kesempurnaan yang tak pernah ada pada makhluk. Naam. Yang kelima, tanzihuhu subhanahu 'anil naqais wal 'uyub. Tatkala kita mengatakan Allah adalah Tuhan yang satu tak berbilang, al-ahadul wahidu, maka kita wajib mensucikan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang satu tersebut, dari segala macam bentuk kekurangan, aib, celah. Idh hiya talhaqu awsafal makhluqin, yang kita anggap, ya, sifat-sifat tersebut mirip dengan sifat-sifat makhluk. Tak mungkin, mustahil, jauhkan prasangka demikian. Ammal ahadu subhanahu, karena dialah Tuhan yang satu, Tuhan yang maha suci, faqad tafarrada bil kamali wal 'azamah, hanya dia semata pemilik kesempurnaan, keagungan, ya, wal jalal, kemuliaan, bila syabihin wala mithal, tanpa ada yang dapat menyerupainya atau semisal dengannya. Walihada qala ta'ala fi tanzihi nafsi 'anil walad, karena itulah Allah berbicara ketika mensucikan dirinya untuk mengangkat anak atau memiliki anak atau melahirkan. Subhanahu, maha suci dia. Huwallahul wahidul qahar, dialah Tuhan yang satu, Tuhan yang gagah perkasa. Yang keenam, makna terkandung dalam nama Allah al-ahadul wahid, wujubu ifradi subhanahu wahdah, mewajibkan kita mengesahkan Allah semata bil ibadah, dalam ibadah, wa ikhlasid dinillah, memurnikan ketundukan hanya kepadanya semata. Wa anna tafarrudahu subhanahu wahdahu bil khalqi wal rizqi wal ata'i wal man'i wal khufdi wal raf'i wal ihya' wal sadis. Wujubul iqrari bi tafarrudi subhanahu bil kamal mutlaq, mewajibkan kita untuk mengakui, ya, keesaan Allah Subhanahu wa taala, pemilik kesempurnaan secara mutlak, fi dzatihi wa sifatihi wa af'alihi, dalam zatnya dialah yang maha sempurna, dalam sifat-sifatnya demikian, dalam perbuatannya pun demikian, wa i'tiqadu dzalika fil qalbi, dan meyakini hal tersebut dalam hati. Wa hadha huwa at-tauhidul ilmi, inilah yang disebut dengan nama tauhidul ilmi, ya, at-tauhidul ilmi. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah, ya, menyebutkan dua surat yang selalu kita baca tatkala salat surat fajar, yaitu yang pertama Al-Ikhlas, yang kedua Al-Kafirun, didahulukan daripada Al-Kafirun.
Al-kafirun itu intinya adalah at-tauhidul amali. Kita mengesahkan Allah dalam bentuk amal kita. Bagaimana itu? Yaitu sebagaimana Allah ungkapkan, qul ya ayyuhal kafirun, katakan orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Saya tak menyembah apa yang kalian sembah, sampai akhir ayat. Kalian tidak menyembah pula apa yang aku sembah. Ujungnya agama kalian untuk kalian, agamaku untukku. Ini namanya adalah tauhid al-amali. Kita memproklamirkan bahwasanya segala macam bentuk ibadah kita, amal kita hanya untuk Allah. Adapun surah Al-Ikhlas, ya, qul huwallahu ahad sampai akhir, dalamnya kandungan tauhid al-ilmi. Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan secara sempurna tentang dirinya agar dipahami oleh hamba, dimengerti. Dialah Tuhan satu tak berbilang, Tuhan tempat bergantungnya semua makhluk, Tuhan yang tak pernah beranak dan memperanakkan, serta Tuhan yang tak memiliki tandingan. Ini namanya tauhid al-ilmi, informasi tentang Allah yang dia sampaikan. Dalam surah Al-Ikhlas namanya tauhid al-ilmi, informasi bahwa kita hanya menyembah kepada Allah, ya, tak menyembah Tuhan-Tuhan orang kufar. Itu namanya tauhid al-amali. Ya, setelah kita meyakini dialah pemilik kesempurnaan secara mutlak dalam zatnya, namanya, sifatnya, dan kita yakini dalam hati yang disebut dengan nama tauhidul ilmi, maka berikut yang ketujuh, wujubu ifradi subhanahu wa ta'ala bil ibadah. Maka wajib kita esahkan Allah dalam segala macam bentuk ibadah kita. Wa ikhlasid dinilah, mengikhlaskan agama ini, tundukan ini hanya kepadanya. Wa anna tafarduhu subhanahu wahdahu bil khalqi wal rizqi wal ata'i wal man'i wal khafdi wal raf'i wal ihya'i wal imatati yujibu an yufrida wahdahu bil ibadah atau an yufrada wahdahu bil ibadah. Wa hadha tauhidul amali. Ya, keesaan Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwasanya dialah semata Tuhan yang mencipta, memberikan rezeki, hanya Tuhan satu-satunya, ya, al-ahadul wahid, Tuhan satu-satunya yang mencipta, memberikan rezeki, ya, menganugerahkan kepada makhluk berbagai macam anugerah, yang menahan dari makhluk segala macam ingin dia tahan. Tuhan yang meninggikan, ya, makhluk, mengangkat derajatnya, memuliakannya. Tuhan yang menghinakan, merendahkan sebagian makhluk yang kafir kepadanya, ingkar kepadanya. Ya, Tuhan yang mengangkat derajat manusia, Tuhan yang menghidupkan, Tuhan yang mematikan. Maka segala hal ini mewajibkan seorang hamba untuk memurnikan ibadah hanya untuknya. Karena Tuhan-Tuhan lain tak mampu melakukan apa yang di atas kita sebutkan. Tak ada Tuhan lain yang mencipta, memberikan rezeki, menganugerahkan kepada manusia pemberian, mampu menahan dari manusia, ya, yang merendahkan dan meninggikan, tak ada kecuali Allah semata. Karena itulah wajib dia diibadati semata, tak boleh disekutukan dengan yang lainnya. Wa hadha huwa tauhidul amali. Inilah yang kita menyebutnya dengan nama tauhid al-amali, yang terangkum dalam surat apa tadi? Al-Kafirun. Karena itulah kedua surat ini disuruh untuk dibaca, ya, ketika salat fajar, ketika salat tawaf. Karena tauhid itu hanya dua, ilmi atau al-amali. Keyakinan kita tentang Allah yang Maha Esa dalam namanya, sifatnya, perbuatannya mewajibkan kita untuk mengibadatinya semata. Naam.